Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Yes. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semuanya diberikan kesehatan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan Mas Nizam. Ya. Siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke tempat. Baik anak-anak semuanya, hari ini ya, siapa yang tidak hadir? Noval. Kenapa Mas Noval? Sakit ya. Mudah-mudahan Mas Noval diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa berangkat kembali untuk mengikuti pembelajaran. Dan mudah-mudahan kalian semuanya juga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak semuanya, kita akan belajar berpikir komputasional melalui robot dan harta karun ya, pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang coding, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu, yaitu lagu Tanah Airku. Siap? Ya. Berdiri siap. Ya. Tanah airku tidak kulupakan, terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan,
engkau ku banggakan. Silakan duduk. Nah, ya. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Alhamdulillah senang. Mari kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui tayangan video peserta didik dapat memahami konsep berpikir komputasional dengan baik. Kemudian yang kedua adalah melalui permainan kegiatan robot dan harta karun, peserta didik mengaplikasikan konsep berpikir komputasional dengan baik. Ya. Apakah kegiatan kalian mulai bangun tidur? Yang pertama Pak, bangun tidur, terus mandi. Ya, apalagi beribadah, terus berolahraga, terus makan makanan bergizi. Terus apa lagi? Kegiatan kalian setiap hari dari bangun tidur sampai berangkat sekolah. Ya, pertama apa? Pertama mandi dulu. Ya, kemudian yang kedua apa? Beribadah, sholat subuh. Olahraga dulu kalian. Ada yang olahraga pagi hari? Jalan-jalan, ya, menghirup udara segar. Terus makan, ya, kemudian makan, ganti baju, pakaian seragam, kemudian berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, apakah kalian berpamitan dengan orang tua? Meminta izin, minta doa orang tua? Pak, Bu, saya mau berangkat sekolah, mohon doanya agar diberikan kemudahan, diberikan pemahaman, berikan ilmu yang bermanfaat. Ini apa? Mie, ya, mie. Apakah ada yang pernah membuat mie rebus sendiri? Pernah buat mie? Pernah masak mie? Pernah masak mie? Nah, ketika kalian mau masak mie, langkah apa yang pertama kalian lakukan? Merebus air. Nah, terus apa lagi? Masukkan mie. Ya, masukkan mie ke dalam panci. Terus bumbu dimasukkan ke dalam mangkok. Setelah mie matang, mie dituangkan ke dalam mangkok. Kemudian apa lagi? Diaduk dulu, ya, diratakan bumbunya. Terus setelah bumbunya rata, baru disajikan dan bisa kita santap, bisa kita nikmati. Kalau ada langkah-langkah memasak mie ada yang kelewatan, kira-kira gimana yang terjadi? Apakah mie-nya ini bisa dinikmati? Ada yang kelewatan, contohnya bumbunya masih utuh, belum dimasukkan ke dalam mangkok. Kira-kira gimana rasa mie-nya? Enak apa tidak? Tidak enak. Ya, itulah urutan-urutan. Nah, urutan-urutan itu, langkah-langkah itu, langkah atau petunjuk memasak mie, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Kegiatan dari bangun pagi sampai berangkat sekolah sampai tidur lagi, urutan-urutannya, langkah-langkahnya, kegiatan memasak mie, ya, itu juga termasuk dalam berpikir komputasional. Jadi dalam pelajaran coding, nah, ini adalah kita berlatih untuk berpikir komputasional. Coding itu merupakan proses menulis instruksi, ya, perintah untuk apa? Untuk menjalankan komputer menggunakan bahasa pemrograman, kemudian untuk menjalankan tugas. Selanjutnya, coding itu adalah cara berkomunikasi dengan komputer untuk memerintahkannya melakukan sesuatu. Namun coding itu tidak hanya harus ada komputer, tidak harus ada laptop, tidak harus ada alat, ya. Kita juga bisa belajar coding tanpa
alat. Kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah memahami masalah sederhana, kemudian mengaplikasikan bermain robot dan harta karun, kemudian menyusun perintah atau instruksi, kemudian yang terakhir adalah bekerja sama dengan teman sekelompoknya. Kita akan belajar bermain coding melalui bermain robot dan harta karun. Apa itu berpikir komputasional? Ya, berpikir komputasional itu adalah satu cara memahami masalah secara jelas, kemudian mencari solusi dengan langkah-langkah yang masuk akal, kemudian membuat petunjuk atau instruksi. Langkah-langkah berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama adalah memecahkan masalah menjadi bagian kecil. Itu disebut dengan decomposition. Kemudian yang kedua mencari pola, itu disebut pattern recognition. Yang ketiga abstraction, ini fokus pada informasi penting. Yang keempat adalah algoritma atau membuat langkah-langkah solusi yang jelas. Ya, contoh masalah sederhana, contohnya adalah apakah kalian pernah lupa menaruh kunci lemari, kunci sepeda? Dari masalah itu, maka kita akan berpikir komputasional. Kira-kira kegiatan apa sebelum saya kehilangan kunci, lupa kunci, naruhnya di mana? Di mana biasanya diletakkan? Apakah letakannya di meja, apa di dalam tas, apa digantung? Ya. Kemudian fokusnya pada tempat terakhir digunakan. Nah, setelah fokus mengingat-ingat kembali, kemudian solusi, buat langkah solusinya apa? Simpan di tempat khusus. Nah, ini salah satu langkah berpikir komputasional dari masalah sederhana, masalah kelupaan meletakkan kunci. Apa orang tuanya kelupaan naruh kunci? Pernah? Siapa angkat tangan coba? Nah, gimana ceritanya? Menaruh kunci apa? Kunci motor. Biasanya orang tuamu gimana ketika kelupaan menaruh kunci motor? Minta bantuan. Terus apakah Akila membantu? Membantu. Ya, minta bantuan, tapi juga mengingat-ingat meletakkannya di mana. Untuk proses memahami, anak-anak semuanya, marilah kita menonton video tentang coding berpikir komputasional. Silahkan tonton videonya. Coding, kalau masukannya berat, kemudian membayangkan kalau kita punya mobil di rumah, tapi mobil itu hanya mau bergerak kalau kita memberinya perintahnya apa? Kalau soal perintah, robotnya bisa bingung. Bahkan Ini minta tolong 2 anak. Nah, 2 anak ya untuk bermain robot. Yang satunya membuat instruksi, gitu. Siapa yang mau menjadi robot dan membuat instruksi? Angkat tangannya. Siapa yang mau bermain peran simulasi untuk bermain robot? Angkat tangannya. Ya, nih Fakih sama Nizam, ya boleh maju ke depan. Tepuk tangannya dulu, tepuk tangan dulu. Ini yang mau jadi robot siapa? Fakih. Yang mau membuat instruksi siapa? Nizam. Nah, kemudian ini Fakih sebelah sini masuk startnya di sini. Ini contoh rintangan, ya rintangannya ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah, mana lagi? Sini. Nah, biar sampai finish. Nah, coba Mas Nizam berikan instruksi kepada robot agar mampu menyelesaikan robot ini ya dari start sampai finish. Ya, coba berikan instruksi dengan misalkan geser ke kiri, nah, geser ke kanan, maju, gitu ya, geser ke kiri, maju, kayak gitu. Coba berikan instruksi. Oke. Nah,
Maju satu langkah. Ya. Terus mana lagi, Sam? Nah. Nah, terus maju lagi, terus geser ke kiri. Nah, terus maju. Berhasil membuat instruksi agar robotnya bisa berjalan sampai finish. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Nizam dan Mas Pake. Ya, kembali keren. Wow, keren. Wow, keren. Kemudian kita akan mengaplikasikan masing-masing kelompok. Hostnya akan membagi LKPD 1, yaitu bermain robot dan harta karun. Nanti masing-masing kelompok bermain peran. Ada yang menjadi robot, ada yang membuat instruksi, ada yang membacakan instruksi. Kelompok 1 buat instruksi sesuai arena 1. Kelompok 2 membuat arena 2. Kelompok 3 buat arena 1 dan 2. Nanti kalian akan berkompetisi. Kelompok 1 dengan kelompok 2 bermain. Terus kelompok 2 dengan kelompok 3 bermain. Kelompok 1 dan kelompok 3 bermain. Siap? Tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu langkah, belok kiri, maju satu langkah, geser kanan, maju satu langkah, mundur. Nah, dari hasil bermain robot tadi, maka untuk kelompok tercepat mengambil harta karun adalah kelompok 1. Beri tepuk tangan yang meriah. Kasih tepuk keren. Wow, keren. Wow, keren. Yeehaw. Selanjutnya adalah kita akan bermain labirin. Bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah tugas mandiri. Pensil ya. Ini pakai penggaris. Bantu Tio menemukan jalan menuju taman kota. Bermain labirin ya, di situ ada gambar seorang anak laki-laki namanya Tio. Bantu Tio menemukan jalan menuju taman kota. Silahkan ya, diberi garis petunjuk ya dari start Tio sampai ke taman ya. Terus nah, sampai sudah selesai ya, sudah selesai ya. Nah, oke, sip. Nah. Ya mulai. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Labirinnya sudah selesai. Nah,
Apakah ada kesulitan? Tidak. Gampang? Iya. Sekarang kita bermain Quizzes. Ya, silahkan ambil HP-nya. Kemudian join Quizzes, kodenya 3670 7132. Dan hilang. Nama mulai. Ada mana sih? Mulai. Ya. Kode nama mulai. Sekarang selanjutnya adalah refleksi, ya. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran pada hari ini? Ya. Apakah kalian punya kesulitan dalam belajar berpikir komputasional ini? Tidak. Ada yang punya kesulitan? Tadi ketika bermain robot dalam pembuatan instruksi, apakah ada yang menemukan kesulitan? Ada? Iya, tadi ketika membuat instruksi harus melihat jalan, ya, jangan sampai terkena rintangan, jangan sampai terkena bom, sehingga robot itu bisa menemukan harta karun. Baik, untuk kesimpulannya adalah bahwa berpikir komputasional itu adalah berpikir menyesuaikan, mengurutkan langkah-langkah. Kalau ada masalah, ya, kita pecahkan menjadi bagian kecil-kecil, kemudian fokus pada solusi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum berdoa, ya, nanti kalian mengingat-ingat pola yang kalian lakukan setiap hari, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Pola aktivitas yang kalian lakukan itu biasanya berulang-ulang, dari pagi bangun tidur, kemudian mandi, kemudian sholat, makan, pakai seragam, berangkat sekolah, pulang sekolah sholat duhur, kemudian berangkat madrasah, ya, atau berangkat TPQ, kemudian belajar, ya, kemudian tidur. Itu ya, itu pola, ya, urutan langkah-langkah yang kalian lakukan, aktivitas setiap harinya. Yo, siapa yang mau memimpin berdoa? Ya, silakan Mas Ilyas. Sini maju ke depan. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.